Assalamualaikum, halo semua. Kita semua tentunya tahu tentang aplikasi chatting WhatsApp. Semua orang yang memiliki smartphone saat ini kemungkinan besar memiliki aplikasi itu. Karena selain gratis dan mudah digunakan, aplikasi WhatsApp memiliki fungsi yang banyak sekali. Bisa buat chatting, update status, kirim gambar dan dokumen, juga melakukan panggilan suara dan video. Lalu siapa sih sebenarnya pendiri WhatsApp? Apakah ia memiliki gelar pendidikan yang tinggi dan datang dari keluarga yang kaya raya? Ternyata tidak. Malahan, pendiri WhatsApp itu berstatus DO alias tidak tamat kuliah. Dia juga dulunya adalah pemuda miskin yang bahkan pernah menjadi gelandangan gara-gara tidak memiliki uang sama sekali. Ia lahir pada tanggal 24 Februari 1976 di daerah bernama Vastik di bagian Kiev, negara Ukraina, Eropa Timur. Ayahnya bekerja sebagai manajer konstruksi yang biasanya membuat sekolah dan rumah sakit di Ukraina. Tetapi upahnya tidak besar, tidak cukup untuk membiayai keluarga. Sedangkan ibunya tidak bekerja, hanya seorang ibu rumah tangga saja. Zenkaum tinggal di daerah yang tidak memiliki banyak fasilitas. Listrik tidak ada. Bahkan untuk mandi saja, ia harus mengantri dalam keadaan yang sangat dingin karena kota tempat tinggalnya memiliki suhu di bawah 20 derajat Celcius. Saat itu terjadi gejolak politik di Ukraina dan meningkatnya gerakan anti-Yahudi. Keluarga Zenkaum tidak bisa hidup tenang karena Zenkaum dan keluarganya adalah keturunan Yahudi, sehingga mereka seperti dikejar-kejar dan mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Pada tahun 1990, karena tidak lagi nyaman tinggal di negaranya, keluarga Zenkaum memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat. Karena selain alasan keamanan, keluarga Zenkaum pun berharap bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di sana. Zenkaum tinggal bersama ibu dan neneknya di sebuah apartemen yang kecil dan pengap. Sementara ayahnya masih tinggal di Ukraina dan akan menyusul ke Amerika sesegera mungkin. Tapi malang, pada tahun 1997, saat masih di Ukraina, ayahnya meninggal dunia. Zenkaum begitu sedih karena tidak bisa menghadiri pemakaman ayahnya. Tetapi Zenkaum tidak boleh terus bersedih. Ia harus berjuang untuk hidupnya. Tidak ada orang yang akan mengetuk pintu rumahnya lalu datang menyelamatkan hidupnya. Ia harus berusaha sendiri. Hidup di Amerika sangatlah keras. Zenkaum harus gigih agar bisa terus bertahan hidup. Keluarga Zenkaum pun berjuang. Ibu bekerja sebagai pengasuh anak, sedangkan Zenkaum sendiri menjadi penyapu toko. Ia bahkan pernah bekerja sebagai pengangkut sampah dan tukang cuci piring di tempat makan. Ia melakukan apa saja demi mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Saking sulit kehidupannya saat itu, Zenkaum mengandalkan jatah makanan gratis yang diberikan oleh pemerintah untuk para tunawisma atau juga biasa disebut gelandangan. Zenkaum merasa tidak nyaman dengan kehidupannya. Ia ingin mengubah nasib. Ia pun bersekolah. Kemampuan berbahasa Inggris membuatnya bisa mendapatkan salah satu sekolah di Amerika. Zenkaum adalah orang yang cepat belajar. Ia mampu memahami pelajaran yang rumit dengan mudah. Dari beberapa mata pelajaran di sekolah, ia paling tertarik dengan pelajaran pemrograman komputer. Dan karena ia merasa apa yang dipelajarinya di sekolah tidaklah cukup, ia menabung uang agar bisa membeli buku-buku bekas tentang pemrograman komputer. Setelah itu, buku yang sudah ia baca itu, ia jual lagi agar bisa kembali mendapatkan uang. Tidak hanya lewat buku, Zenkaum pun belajar tentang komputer secara otodidak. Bahkan, ia tergabung dengan para komunitas hacker agar kemampuannya dalam hal komputer semakin berkembang. Hidup begitu sulit pada saat itu. Pernah suatu ketika, Zenkaum bajunya robek, tapi ia tetap memakainya karena tidak ada lagi baju yang lainnya. Saat di sekolah, teman-teman itu mentertawakannya. Zenkaum merasa malu, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan selain hanya berdiam saja.
Malam harinya ibu menjahit bajunya itu. Karena ia tidak memiliki uang untuk membelikan baju baru untuk anaknya, Zhen Kao melihat perhatian sang ibu dan ia menjadi begitu bersedih. Ia berjanji di dalam hati, jika suatu saat nanti ia memiliki banyak uang, ia akan membalas budi ibunya dengan membelikannya baju yang banyak dan bagus-bagus. Setelah lulus sekolah, Zhen Kao masuk ke Universitas San Jose. Pada tahun 1997, kejadian bersejarah terjadi pada kehidupan Zhen Kao. Ia bertemu dengan Brian Acton, seorang karyawan dari perusahaan Yahoo yang kemudian menjadi teman terdekatnya. Brian Acton sangat terpukau dengan kemampuan Zhen Kao dalam hal komputer. Ia pun menyarankan Zhen Kao untuk mendaftar di perusahaan Yahoo. Zhen Kao awalnya ragu, karena bisa ia diterima di sebuah perusahaan yang besar seperti Yahoo. Apalagi ia masih kuliah dan belum lulus. Tapi saat ia mendaftar dan Zhen Kao mempraktekkan keahlian komputernya, perusahaan sangat terkesan dengan kemampuannya dan ia pun diterima. Di Yahoo, Zhen Kao bekerja sebagai seorang teknisi infrastruktur. Suatu ketika server Yahoo mengalami kerusakan. Zhen Kao yang saat itu masih berada di ruang kelas mengikuti kuliah, ditelepon oleh David Vilo, salah satu orang penting di Yahoo. Ia marah-marah karena tahu Zhen Kao masih kuliah. Ia pun lalu meminta Zhen Kao untuk segera datang ke kantor dan membantu memperbaiki server. Saat itu memang teknisi Yahoo masih sedikit, sehingga semua orang dikerahkan. Setelah kejadian itu, Zhen Kao memutuskan keluar dari kuliah dan fokus bekerja. Lagi pula, sebenarnya ia memang benci bersekolah. Di tengah perjuangannya memperbaiki nasib, Zhen Kao harus menerima kabar yang pahit. Ibunya didiagnosis kanker dan pada tahun 2000 meninggal dunia. Zhen Kao merasa sangat sedih dan kesepian. Beruntung sang sahabat, Brian Acton, terus mendukungnya. Mereka memang bersahabat dalam susah maupun senang. Bahkan saat Yahoo, tempat di mana mereka bekerja, mengalami jatuh bangun, Zhen Kao dan Brian Acton juga ikut merasakannya. Semasa di Yahoo, Zhen Kao sempat ditempatkan di divisi iklan, tapi ia sangat membencinya. Mungkin karena alasan itulah yang membuat WhatsApp bebas iklan. Pada tahun 2007, Zhen Kao keluar dari perusahaan Yahoo. Setelah itu, ia bersama Brian Acton melamar pekerjaan di Facebook. Akan tetapi kenyataan tidak seindah dengan harapan. Mereka berdua ditolak bekerja di Facebook. Hingga kemudian pada tahun 2009, saat perusahaan iPhone mengalami kemajuan yang pesat, Zhen Kao melihat potensi yang luar biasa pada perangkat seluler. Karena sebelumnya, perangkat seluler itu hanya bisa untuk melakukan telepon dan mengirim SMS. Tapi dengan iPhone, telepon menjadi seperti komputer dalam genggaman. Tentu saja sebagai seorang pemrogram komputer, hal itu sangat menarik bagi dirinya. Zhen Kao pun membeli iPhone dan mempelajarinya. Ia tertarik pada kumpulan kontak dan juga pada App Store. Lalu muncul ide untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat menampilkan status pada kontak telepon di iPhone. Dari ide itulah, Zhen Kao membuat aplikasi yang bernama WhatsApp. Zhen Kao bersama Igor Solomenikov, seorang developer aplikasi iPhone, lalu menciptakan aplikasi itu. Dan pada bulan Februari 2009, Zhen Kao mendirikan perusahaan yang ia beri nama WhatsApp di California. Semua orang mengetahui WhatsApp dan sangat terbantu sekali dengan aplikasi tersebut. Bahwa dengan aplikasi itu, orang bisa terhubung, saling memberi kabar, menyapa, mengirim foto, berbagi kisah melalui video, update status, dan banyak hal menarik lainnya. Tapi mungkin tidak semua orang tahu, di balik lahirnya aplikasi yang sangat mengagumkan itu, ada sebuah perjuangan keras yang sangat luar biasa. Karena sesungguhnya, pada awal dirilisnya WhatsApp, jumlah penggunanya itu sangat sedikit sekali. Dan tidak ada uang yang bisa dihasilkan dari aplikasi itu. Zhen Kao sempat akan menyerah dan meninggalkan WhatsApp untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan gaji. Tapi sang sahabat, Brian Acton melarangnya. Ia mengatakan, "Kamu jangan bodoh, kamu sudah bekerja sejauh ini,
Kalau kamu menyerah, semuanya akan sia-sia. Zhen Kaum pun akhirnya tidak jadi menyerah. Ia terus melanjutkan WhatsApp, melanjutkan perjuangannya. Dan pada akhirnya, semua hasil kerja kerasnya pun membuahkan hasil. WhatsApp mulai banyak digunakan oleh orang-orang. Kemudian, banyak fitur baru yang ditambahkan, sehingga orang makin suka, dan semakin banyak orang yang menggunakan WhatsApp. Aplikasi makin berkembang, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Hingga pada tahun 2011, aplikasi WhatsApp berhasil masuk dalam 20 besar aplikasi populer di App Store. Dan pada tahun 2014, Zhen Kaum dan Brian Acton menjual WhatsApp ke Facebook, perusahaan yang dulu sempat menolak mereka. Nilai penjualan WhatsApp itu adalah 19 miliar dolar. Tentu itu jumlah uang yang sangat besar sekali. Dan dari hasil penjualan itu, Zhen Kaum menjadi orang yang sangat kaya raya. Beberapa hari setelah WhatsApp dibeli oleh Facebook, Zhen Kaum melakukan sesuatu hal yang mengharukan. Ia datang ke tempat saat ia berumur 16 tahun, yang setiap pagi pada waktu itu, ia ikut mengantri agar dapat jatah makanan gratis dari pemerintah. Ia menyandarkan kepalanya ke dinding, mengenang masa-masa sulitnya. Pelan-pelan, air matanya meleleh, karena Zhen Kaum teringat dengan ibunya yang telah meninggal dunia. Ia ingat perjuangan ibunya pada waktu itu, yang sampai rela menjahitkan baju robek miliknya, karena tidak memiliki uang untuk membeli baju yang baru. Semua dilakukan ibu agar bisa berhemat demi bisa bertahan hidup. Sekarang, saat ia sudah sukses, memiliki banyak uang untuk membeli baju, ibunya malah sudah tidak ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, yuk klik tombol like, berkomentar, dan share videonya ya. Dan jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu kepada channel ini. Terima kasih.